dalam amalan dunia murni, menjadikan amalan dunia murni itu ibadah. Di tempat antum kalimat gila punya dua makna yang berbeda. Orang yang ingin berhaji namun salah ucap, yang diucapkan umroh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Pertanyaannya Ustadz, niat kami ingin pergi umroh dan mengumpulkan uang dengan jualan Ustadz. Pertanyaannya, apakah semua yang telah kita lakukan untuk jualan tersebut itu dihitung juga pahala Ustadz? Nah, niat yang baik masuk ke dalam amalan dunia murni, menjadikan amalan dunia murni itu ibadah. Niat yang baik masuk ke dalam perbuatan-perbuatan murni dunia, menjadikan perbuatan murni dunia menjadi ibadah. Murni dunia adalah tidur. Murni dunia adalah tidur. Orang yang ngantuk, dia akan tidur. Maka orang yang ngantuk lalu tidur, murni dunia. Masuk niat yang baik, menjadikan tidurnya ibadah. Apa niat yang baik? Saya tidurlah supaya nanti malam bisa bangun untuk sholat tahajud. Masuk niat yang baik. Kalau Anda bisa paham itu, maka paham yang tadi saya mencari nafkah, lalu masuk niat yang baik, menjadikan mencari nafkah itu menjadi pahala di sisi Allah. Nah, insya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, kita tidak mengikuti sholat Jumat, dikarenakan kita sudah sholat Aid di pagi harinya? Karena Anda pernah mendengar hadis tentang hal tersebut Ustadz. Syukron Ustadz. Naam, hadisnya ada. Lalu ada apa dengan Anda bertanya lagi kepada Ana? Hadisnya ada. Namun ikutilah sholat zuhur berjamaah. Kalau tidak sholat Jumat berjamaah, maka ikuti sholat zuhur berjamaah. Jadi kayak masjid kita ini misalnya, dan masjid-masjid yang lain, Allah takdirkan Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, maka kita akan melakukan ketaatan, ngumpul berhari raya, bersolat berjamaah, solat hari raya, solat Id tahunan, Id yang lebih besar di hari Jumat, sehingga dengannya boleh bagi kita di masjid ini tidak melakukan solat Jumat, mencukupkan dengan perkumpulan Id yang tadi yang lebih besar sebelum waktu zuhur datang. Maka kita di sini sholat zuhur boleh atau tidak? Boleh. Boleh, secara syariat boleh. Ini maknanya. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari jemaah berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa hukumnya kita menonton jarang kepang Ustadz? Apa? Jarang kepang. Apa itu? Wallahu a'lam Ustadz ini. Seperti kuda lumping barangkali Ustaz. Nah Ustaz. Sudah ditanyakan lafaznya, dan ana tidak tahu apa yang ditanyakan. Yang tidak tahu tidak boleh ngomong. Silahkan tanya ke yang tahu. Ana takut salah ngomong karena ana nggak tahu yang ditanyakan apa. Nah, silahkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa Hasil TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, dengan keterbatasan manusia yang sedang belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri Ustadz, mohon nasihatnya. Mana yang lebih baik, menghadiri kajian dengan melawan rasa malas, terkesan malas-malasan, terkesan kurang adab dalam majelis Ustadz, karena Anda ada di barisan belakang, bahkan di sudut masjid sambil istirahat, dan terkesan kurang menghormati Ustadz, ataukah pulang saja tanpa mendengar kajian? Nah Ustadz. Yang terbaik melawan rasa malas dan duduk bersama kaum muslimin, jangan di pojok. Cukup. Udah, itu jawaban Anda. Baik.
Tidak kita akui yang pertama, tidak kita akui yang kedua, namun ada yang lebih baik daripada itu. Nah. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama. Satu soalan terakhir Ustaz. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah menyematkan sifat gila kepada seseorang karena terlampau hebat? Seperti Ustaz, fulan itu gila, berani kali dia melakukan hal itu. Jazakallah khairan Ustaz. Wallahu a'lam. Sekiranya di tempat antum kalimat gila punya dua makna yang berbeda, sekiranya di tempat antum kalimat gila punya dua makna yang berbeda, satu makna mazmum, tercela, satu makna terpuji, bisa saja satu kata mengandung makna tercela dan terpuji, tergantung redaksinya. Sekiranya di tempat antum hal itu ada, kalimat gila bisa maknanya hebat, bisa maknanya luar biasa, silakan. Namun hati-hati, orang salah paham. Sekiranya itu maknanya. Kenapa? Innamal a'malu bin niyat. Amal tergantung dengan niat, termasuk perkataan tergantung niat. Sekiranya satu kalimat ada makna yang tercela, ada makna yang terpuji, lalu yang Anda inginkan makna yang terpuji secara niat, silakan. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Hal yang seperti ini pun tidak luput dari keterangan syariat. Bahkan ketika kalimat antum salah, niat antum benar, tidak menjadi salah. Karena niat antum benar. Namun antum perlu memberikan keterangan bahwa yang saya maksud adalah begini, begini, begini. Padahal kalimatnya nyata-nyata salah. Seperti orang yang ingin berhaji, namun salah ucap, yang diucapkan umroh. Maka tetap berlaku haji karena niatnya adalah haji. Salah ucap saja. Labbaik Allahumma umrotan, padahal yang seharusnya dia ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Umroh yang dia ucapkan tetap bernilai haji karena dia salah ucap saja. Apalagi kalau satu kalimat ada makna benar, ada makna yang tidak benar. Ada makna yang terpuji, ada makna yang tercela. Lalu Anda ucapkan dengan keinginan makna yang terpuji, maka dia mengarah kepada makna yang terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini.